Kami declare nama Tuhan yang kudus pada malam hari ini. Amin. You are holy, Lord. Yes, amen. You are holy. You are set apart, distinct, and holy. Jauh di atas segala yang lain. Bapa, kami memuji-Mu. Kami mengucap syukur. Kami dikasihi oleh Tuhan Allah yang kudus. Tidak ada kecurangan di dalam diri-Mu, Tuhan. Engkau berbeda. Jauh lebih di atas segala-gala yang lain. Tidak ada yang bisa disamakan dengan diri-Mu, Tuhan. Kami merasa aman karena kami dikasihi oleh pribadi yang sempurna. Terima kasih Bapak, terima kasih. Malam hari ini kami membuka diri untuk dilayani oleh Tuhan. Jangan lewatkan seorang pun. Dari depan sampai ke belakang. Hamba berdoa. Tuhan memberi kekuatan. Tuhan menghibur. Tuhan membalut luka. Tuhan menyembuhkan. Tuhan membangkitkan iman yang sudah lemah. Mari Bapa, layani gereja-Mu. Karena kami hanya bisa sanggup berdiri kalau Tuhan Allah yang menopang kami. Tuhan, terima kasih. Hamba taruhkan pemberitaan firman Tuhan ini dalam tangan-Mu. Mari Tuhan berbicara. Layani setiap keluarga di dalam nama Yesus, sehingga selesai dari ibadah ini kami dimampukan untuk berjalan lagi bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati kami yang mendengar maupun hamba-Mu yang memberitakannya, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami ucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silahkan duduk saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan. Terima kasih lagi worship team yang sudah ushering kita masuk dalam hadirat Allah. Shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom. Saya kembali berterima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk malam hari ini bisa melayani saudara. Ini ibadah yang ketiga setelah tadi dari jam 3 sore saya hadir melayani di sini, dan saya bersyukur atas kesempatan boleh berdiri dan membagikan firman Tuhan bagi kita sekalian. Nah, setelah 2 kali ibadah sebelumnya saya berbicara mengenai bagaimana membangun generasi muda yang tangguh di dalam Tuhan. Maka ibadah yang terakhir ini saya akan berbicara sedikit berbeda, karena generasi yang tangguh itu akan dibesarkan di rumah dan keluarga kita masing-masing. Katakan pelayanan dari rumah. Ya, jadi topiknya pada ibadah terakhir ini adalah Spirit Empowered Family, keluarga yang diberdayakan oleh Roh Kudus. Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau memuridkan generasi yang tangguh, mereka perlu ditumbuh kembangkan di tengah-tengah setting keluarga yang diberdayakan oleh Roh Kudus. Nah, kita akan lihat teks firman Tuhan. Saya ajak kita membuka firman di Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Teksnya tertera di layar, kita akan membaca bersama-sama. 3, 2, 1. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Saudara-saudara, pada awal bulan Juni tanggal 8 di minggu pertama, seluruh gereja merayakan di berbagai penjuru dunia merayakan hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Dan ini perayaan besar di mana pada hari itu gereja dilahirkan. Jadi sebetulnya hari pencurahan Roh Kudus itu adalah hari kelahiran gereja. Ya, gereja dilahirkan pada saat Roh Kudus tercurah 2000 tahun yang lalu. Nah, saudara, dalam apa yang Tuhan janjikan bagi para murid sebelum dia kembali naik ke surga, dia berkata mengenai momen di mana orang-orang percaya akan
dipenuhi dengan kuasa Allah, dan oleh kuasa itu mereka akan dimampukan untuk menjadi saksi-saksi Allah. Katakan saksi. Ya, saksi. Ini istilah legal terminology. Ini adalah terminologi hukum. Orang kalau menjadi saksi dipanggil di pengadilan, berarti orang itu adalah orang yang hadir di tempat kejadian, lihat langsung, dengar langsung. Jadi bukan kata orang. Right? Dan Alkitab berkata, kamu akan dimampukan untuk menjadi saksi bagi Allah. Artinya kamu akan punya pengalaman langsung. Hello? Katakan kiri kanannya, mengalami langsung. Oh glory. Bukan hanya dengar apa yang pendeta katakan, mengutip apa yang orang di YouTube bilang, atau apa kata teman saya. Namun kita akan jadi orang-orang percaya yang mengalami Tuhan langsung. Halo. Siapa yang di sini butuh pengalaman dengan Tuhan langsung? Ya, kita tidak puas cuma dengar apa kata orang. Apa kata orang menginspirasi kita, tapi kita perlu melangkah lebih dalam dan katakan, Tuhan, saya mau punya pengalaman langsung. Pengenalan kita kepada Allah haruslah pengenalan karena mengalami Tuhan langsung. Daniel menubuatkan bahwa akan tiba harinya di mana orang-orang yang mengenal Tuhan. Sebab umat yang mengenal Tuhan Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Itu terjemahan bahasa Indonesia. Bahasa Inggrisnya berkata, the people that know the Lord will do great and mighty exploit. Orang-orang yang mengenal Tuhan Allahnya akan melakukan perkara-perkara yang besar. Dan kita adalah generasi itu, saudara. Kepada kita Tuhan membuka peluang dan membuka diri untuk bisa berkenalan dengan Dia, langsung mengalami Tuhan, sehingga oleh pengalaman dengan Tuhan kita dimampukan untuk melakukan perkara-perkara besar bagi generasi ini. Orang-orang yang datang di gereja, duduk di gereja, you know, week in, week out, ya, hari Minggu ini, minggu depan, minggu berikutnya. Ya kadang-kadang saya bilang itu kursi gereja nggak usah kita perem gitu kayak apa namanya kayak ayam yang lagi bertelur terus kita mesti tungguin gitu. Jadi anget kursinya gitu loh. No, it's about time generasi ini bertindak dan melakukan perkara-perkara besar bagi Allah. Amin. Itu perlu jadi kerinduan kita. Bahwa kita tidak mau jadi penonton. Kita mau terlibat dalam apa yang Tuhan kerjakan pada hari-hari ini. Tadi saudara gak lihat tuh pengumuman. Tanda-tanda akhir zaman, saudara. Ada perang sekarang ini sedang terjadi. Apakah itu tandanya? Kalau kita mendengar pesan daripada ketua sinode, kita melihat bahwa itu permulaannya. So kapan waktunya kita tidak tahu. Tapi tanda-tandanya sudah di depan pintu. Itu artinya clock is ticking. Ini jarum bergerak terus. Kita tidak mungkin hanya jadi penonton. Perlu ada kerinduan. Perlu ada desire dalam diri kita. Dan berkata, Tuhan jangan lewatkan saya. Saya mau turut terlibat. Tuhan count me in. Libatkan aku juga. Untuk apa yang kau akan kerjakan pada hari-hari terakhir ini. Sebelum bunyi sangkakala. Right? Kalau dulu teman-teman dari Pentakosta bilang ini. Kalau bunyi sangkakala. Kalau bunyi sangkakala. Betul gak? Oh di sini nggak ada, belum lahir saudara ya. Apa boleh buat? Alkitab berkata kamu akan jadi saksiku. Menjadi saksi bagi Yesus artinya punya pengalaman langsung. Saksi mata, saksi dengar langsung. Saksi terlibat langsung. Dan kalau mau jadi saksi begitu butuh kuasa Roh Kudus. Gak bisa cuma enak ngutip kata orang. You need to have the power of the Holy Ghost. Baru saudara, nanti kalau bilang kamu tahu dari mana? Ya aku ngalami langsung. Kan gak keren kalau bilang kau tahu dari mana? Iya katanya si A, katanya si B. Kan begitu. Terus katamu apa? Ya gitu sih maksudnya ya. Udah ngalami belum? Iya. Agak repot kita kayak begitu. Nanti kita digugat orang saudara. Tapi waktu kita alami Tuhan langsung. Saudara rindu punya pengalaman dengan Tuhan. Ya. Dan ini menjadi saksi dikatakan di Yerusalem.
di Yudea, provinsi Yudea, lalu kemudian dari Yudea, Samaria, which ini wilayah konflik. Ya, karena ada 3 provinsi besar, betul? Judea, Samaria, lalu Galilee di utara. Wah, ini utara sama selatan masih oke nih. Tapi di tengah itu Samaria, itu wilayah konflik. Jangan berani-berani tuh orang Yahudi melangkah masuk ke situ, betul ya? Itu ras campuran tuh. Gak dianggap sama orang Yahudi. Tapi Tuhan bilang, kamu akan menjadi saksiku di Yudea, Yerusalem, Judea. Lalu kemudian ke Samaria, wilayah konflik itu. Lalu kemudian sampai ke ujung bumi. Nah saudara, orang seringkali menafsirkan kalau begitu Yerusalem dulu kan. Katakan Yerusalem dulu. Yerusalem itu adalah tempat lokasi di mana bait Allah didirikan. Di situ tuh. Berarti itu adalah bicara mengenai yang terdekat. Nah kalau kita bicara mau yang terdekat dengan kita, orang-orang circle paling dekat kita itu siapa? Ya kita bisa bilang circle paling dekat kita atau lingkar paling dekat kita adalah keluarga kita sendiri. Dan Tuhan mau pakai orang-orang yang menerima kuasa Roh Kudus untuk bisa jadi saksi Allah di tengah-tengah keluarganya sendiri. Nah paling susah bersaksi sama keluarga sendiri atau sama orang yang di ujung-ujung gang sana? Kenapa? Keluarga sendiri yang paling lihat kita, betul gak? Kalau yang di ujung gang, kan yang udah versi udah dandan. Apalagi yang di depan kamera, betul gak? Itu yang udah pakai bulu mata palsu barangkali. Rambutnya udah bagus, udah harum. Tapi yang masih pakai bau jigong. Yang loncat dari kasur lupa beresin tempat tidur. Yang rumahnya kotor. Yang gak mau ngangkat sampah keluar rumah, itu yang paling tahu orang rumah. Hello. Ya saudara jangan langsung gitu. Saudara kok jangan langsung jadi gak enak mukanya loh. Tadi ketawa-ketawa loh kita loh. Kenapa sekarang tiba-tiba jadi kayak. Kenapa jadi kaku begitu? Saudara yang paling kenal kita adalah orang paling dekat kita. Kita kalau di gereja mah enak kita nyanyi-nyanyi begitu. Ya, you are holy. Holy. Begitu kan? Tapi pulang ke rumah yang tahu kan orang rumah tuh. Betul gak? Piring abis makan langsung dicuci gak lo? Tuh sampah langsung dibuang gak? Tempat tidur dirapiin gak? Kita mau ngomong kepenuhan Roh Kudus. Jadi saksi Allah yang paling tahu lebih dulu benar-benar ada kuasa Allah dalam diri kamu tuh siapa? Orang rumah saudara. Bukan orang gereja. Bukan, apalagi yang ya kita diutus Tuhan tuh ke hutan-hutan tuh dikali. Apalagi orang Kalimantan, orang IKN, nggak tahu itu kita kayak apa di sini, nggak tahu itu. Jadi saudara Yesus bilang, kamu tuh mesti dipenuhi oleh kuasa Allah supaya kamu jadi saksi Tuhan di Yerusalem. Habis itu kalau berhasil tuh Yerusalem, Yudea, provinsi Yudea, lalu masuk ke wilayah konflik Samaria. Kalau sudah berhasil di situ ke ujung-ujung bumi. Nah saudara saya mau ajak kita melihat bagaimana ini spirit empowered family ya. Keluarga, dan kalau kita bicara keluarga tentu tiangnya keluarga itu suami istri, betul ya. Itulah tiangnya keluarga. Dan bagaimana dampak Roh Kudus yang dicurahkan bagi tiang-tiang keluarga ini. Bagi suami dan istri yang di empowered by the Holy Spirit. Saya mau ajak saudara traveling malam hari ini. Saya siapin peta, jadi saudara lihat-lihat di layar ya. Nanti kita lihat ada peta-peta di situ. Jalan-jalan sedikit-sedikit kan boleh. Nah kita lihat Kisah Rasul 18. Saya mau perkenalkan keluarganya. Ada satu keluarga yang disoroti di Kisah Para Rasul. Pasangan suami istri yang luar biasa. Kita mau kenalan sama mereka. Kisah Rasul 18 ayat 1 dan 2. Coba lihat teksnya ya. Kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Di Korintus dia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya. Karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka. Oke. Malam hari ini kita diperkenalkan dengan pasangan suami istri yang bernama Aquila dan Priscilla. Pernah dengar namanya? Yang pernah dengar Aquila Priscilla tolong angkat tangan, lambaikan tangan. Oke, supaya saya tahu familiarity dengan teks seperti apa. Ada pasangan namanya
Aquila, Priscilla. Dan mereka ini tadinya bermukim di Roma, Italia. Lalu karena Kaisar Claudius melakukan penganiayaan gereja, penganiayaan bagi orang-orang percaya, semua orang percaya diusir keluar dari Roma. Dan karena itu mereka mengungsi keluar, dan Alkitab berkata mereka kemudian pindah ke Korintus. Dan di Korintus mereka berjumpa dengan hamba Tuhan yang kita semua sudah tahu namanya adalah Paulus. Ini cukup terkenal, ini hamba Tuhan. Penulis 2/3 teks perjanjian baru. Bertemu mereka di Korintus, dan Alkitab berkata Paulus itu singgah di rumah mereka. Katakan singgah di rumah. Nah, saudara, ini kan banyak nama tempat. Saudara, kita ini cuma paham peta Indonesia, betul nggak? Tipis-tipis mungkin ke Singapura kita tahu, Australia kita tahu, ya Malaysia kita tahu. Tapi begitu ngomong Korintus, Italia, Roma, ini gimana ceritanya? Nah, ini kan kita mesti lihat petanya ya. No, Indonesia tuh di bawah situ tuh. Oh, di bagian bawah tuh Indonesia. Nah, ini wilayah yang kita bicara ini ke atas tuh. Ya, yang kayak sepatu di ujung no. Itu wilayah Italia. Di situ ada Roma. Nah, saya mau ke peta yang lebih jelas. Kita lihat ini. Itu Roma, Italia di atas. Wilayah yang warnanya ungu seperti sepatu itu Italia. Ada kota Roma saya lingkari warna kuning. Dan Alkitab berkata karena perintah Kaisar Claudius, pasangan suami istri Aquila Priscilla itu kemudian harus pindah keluar. Dan mereka diusir dari Roma. Lalu kemudian mereka tiba di Korintus. Korintus itu yang ada di bawah, saudara lihat itu. Tanda panahnya. Jadi perjalanannya bukan perjalanan dari Depok ke Jakarta, no. Deket ya Depok sama Jakarta. Waduh, ibadah jauh banget ya. Mesti ke Jakarta, atau orang Jakarta ke Depok tuh kayaknya jauh banget. Enggak, itu mah sedikit itu mah. Ada jemaat kami ibadah di wilayah Jakarta Design Center, itu Jakarta Pusat coret ke Jakarta Barat tuh deket seberangnya gedung MPR. Nah, ini orang naik motor, anak mahasiswa dari Cikarang. Dari Cikarang dia ke Jakarta Barat tuh dekat Sleepy situ. Jauh gak? Jauh kalau naik motor. Tapi kalau dibandingin dari Roma ke Korintus, ini jauh sekali ini. Perjalanan darat lalu perjalanan laut. Betul ya? Dan kenapa harus pindah begitu jauh? Karena penganiayaan yang dialami di Roma, mereka diusir keluar. Saudara, Alkitab memberikan informasi kepada kita semua bahwa di ayat 3 dikatakan mereka adalah dua orang yang punya bisnis membuat tenda, membuat kemah. Itu bisnis mereka. Jadi waktu mereka meninggalkan Roma, mereka harus tinggalkan usaha itu, meninggalkan tempat kediaman mereka, lalu pergi karena disuruh keluar dari Roma. Dan mereka harus ke Korintus. Saya tanya, saudara, kalau diusir dari Roma, kira-kira sempat ngerapi-rapiin barang, perginya rapi-rapi gak? Enggak ya, mungkin harus segera ini keluar. Udah harus tinggalin bisnisnya. Lalu mereka pergi ke Korintus. Nah, di Korintus ada hamba Tuhan datang bertamu ke rumah mereka. Saudara, kalau baru pindahan mau gak terima tamu? Atau saudara bilang, jangan datang dulu ya, saya masih ngerapi-rapiin loh ini loh. Ini masih di dalam box loh, semuanya masih mesti diberesin loh. Begitu gak? Tapi hamba Tuhan ini datang. Dan dia disambut di rumahnya Aquila Priscilla. Dikatakan bahwa Paulus singgah. Katakan singgah. Untuk singgah aja sudah merupakan ada hospitality, ada keramah taman. Karena tentunya Aquila dan Priscilla sedang mencoba untuk bisa settle di kota yang baru itu. Mereka harus memulai kehidupan yang baru, menata rumah, memulai usaha, mungkin cari lokasi, mau bikin toko di mana, agak repot. Tapi untuk menerima hamba Tuhan datang ke rumah, katakan rumah. Nah, saudara, lihat ini. Spirit empowered family, keluarga yang diberdayakan oleh Roh Kudus adalah keluarga yang terbuka untuk pekerjaan Tuhan. Gak ada banyak cincong, saudara. Saya gak lihat tuh catatan ngedumel istri bilang, datang lagi nih hamba Tuhan nih, udah tahu rumah masih berantakan. Enggak begitu ya. Yang kayak gitu kan cuma ada di Depok. Enggak ada yang di Jakarta Barat. Depok mah baik-baik lah rumahnya lah. Bener gak?
Datang juga, mau makan, boleh makan sekalian. Saya nggak tahu ya. Lalu dikatakan oleh firman Tuhan bahwa tadi singgah ya. Coba lihat ini ayat yang ketiga, Kisah Rasul 18. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, Paulus punya pekerjaan yang sama, jadi Paulus juga bikin tenda, saudara. Paulus tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Ini kata sama diulang-ulang. Tadinya bukannya mau singgah. Orang kalau singgah kira-kira lama-lama gak saudara? Enggak lah. Ya gak lama-lama lah. Cuma singgah doang. Tapi dari singgah sekarang dia jadinya tinggal. Keluarga yang diberdayakan oleh Roh Kudus adalah keluarga yang terbuka, yang ramah. Halo, sehingga orang kalau datang bisa merasa nyaman. Kalau itu Pak Sutri cekcok, kira-kira Paulus akan tetap tinggal di situ nggak? Waduh, repot ya. Kalau ada piring terbang, saya kemarin baru ada dengar laporan ada piring terbang. Waduh, keluarga Kristen semoga tidak ada piring terbang ya. UFO gitu jangan ada di rumah. Ya, biar itu di tempat lain aja. Tapi di tengah keluarga Kristen jangan ada sendok terbang, ya kan, piring terbang, gelas gitu loh. Waduh, bahaya banget tuh. Jangan ada nuklir rudal gitu ya saudara ya di rumah ya. Ini suasana rumahnya nyaman. Jadi Paulus tadinya singgah, dari singgah kemudian tinggal. Dari tinggal kemudian ngapain? Bekerja bersama. Saudara, sama-sama tukang tenda, bikin tenda, ini konstruksi bangunan. Saya tanya, saudara kalau dagangannya sama, saudara kongsi atau merasa ada saingan? Ayo, yang matanya sipit yang mesti jawab. Nah, bakal kongsi atau, kok jangan gitu dong kok, jualan beras juga. Waduh, jangan di samping saya. Toko bangunan juga, ya kok di komplek lain boleh gak dagangin sonoan dikit. Begitu kan? Atau saudara bilang kita kongsi ya, kongsi apa yang Aing nggak ada, Aing cari situ gitu. Yuk nggak ada, yuk boleh cari di sini. Apa begitu? Saudara, keluarga yang diberdayakan oleh Roh Kudus tidak takut untuk berjabat tangan dan bekerja sama. Bukannya jadi saingan, saudara. Terbuka hatinya. You wanna be in partnership dengan saudara-saudara di dalam Tuhan, karena punya tujuan dan misi yang sama. Kenapa saya bilang sama? Saudara, kita lihat nih. Lihat. Maka tinggallah Paulus di situ selama, katakan. Loh, tadinya tuh singgah, tinggal, kongsi bisnis. Sekarang jadi berapa lama? 1,5 tahun. Waduh, betah banget tuh. Ini dari Nenamo sampai dia dagang bareng. Jadi Paulus kalau pulang pelayanan kemana dia pulangnya? Itu rumahnya si Aquila sama Priscilla tuh. Nah lalu lihat. Dan Paulus mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Jadi tadi bukan cuma kongsi dagang. Rumahnya Aquila Priscilla bukan jadi cuma tempat persinggahan. Kalau malam ya dia tidur di situ. Tetapi ternyata rumahnya Aquila dan Priscilla menjadi rumah tempat Paulus mengajar. Saya tanya, kalau Paulus mengajar di rumahnya Aquila Priscilla, kira-kira apakah suami istri ini turut belajar, saudara? Yes, Aquila dan Priscilla duduk dimuridkan juga oleh Paulus. Jadi rumah mereka menjadi rumah tempat pengajaran diberikan. Saya mau tanya di sini, berapa banyak pedagang-pedagang di sini? Pedagang-pedagang ada? Yang gini deh, susah banget ya. Yang bukan pendeta, angkat tangan ayo. Repot kan kita kan kalau tanya, ayo cuma pedagang aja. Aku bukan pedagang, aku guru. Aku bukan pedagang, aku ibu rumah tangga. Aku bukan pedagang, aku apa gitu loh. Yang bukan pendeta, udah angkat tangan yang bukan pendeta. Nah udah tuh semua kan. Saudara kan gak tinggal di bawah pohon toh. Ada tempat tinggalnya toh. Nah coba bayangkan saudara. Ini kan mereka pergi dari Italia itu dari Roma kan digusur sama kaisar. Coba lihat.
Perginya begitu jauh. Tapi begitu tiba di Korintus, mereka buka rumahnya. Tetap berbisnis, tetap bekerja, tetap berdagang. Tapi rumahnya dibuka untuk pengajaran firman Tuhan. Saudara, ada orang bilang, ya kalau mau layani Tuhan apa saya mesti tutup toko? Saya gak bisa dagang dong jadinya. Enggak, saudara. Roh Kudus yang mengurapi pasutri-pasutri akan juga memberdayakan setiap pasutri untuk tetap bisa bekerja. Tapi bekerja dengan misi kerajaan Allah. Jadi jangan dipisah. Berdagang no berdagang, pelayanan no hari Minggu. Enggak, saudara. Pelayanannya waktu lagi dagang. Pelayanannya waktu lagi kapan? Kuliah. Pelayanannya waktu lagi ada di kantor. Halo, kita jangan bikin tembok jadinya. Jadi toko gak usah ditutup, bener gak? Di Depok emang orangnya sopan-sopan ya. Jadi biar kata lagi itu juga. Itu loh. Agak lebih ganas tuh yang di wilayah Jakarta Barat. Kalau Depok mah. Jadi sudah 1,5 tahun. Lalu kita lihat ya. Ternyata gak lama-lama tuh 1,5 tahun. Saudara, apa yang dikatakan? Maju ya, ayat 18-19. Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus. Lalu dia minta diri kepada saudara-saudara di situ. Dan berlayar ke Syria. Sesudah ia mencukur rambutnya di Kengkrea. Karena dia sudah bernazar. Priscilla dan Aquila menyertai dia. Lalu sampailah mereka di Efesus. Paulus meninggalkan Priscilla dan Aquila di situ. Dia sendiri masuk ke rumah ibadat dan berbicara dengan orang-orang Yahudi. Nah loh, udah 1,5 tahun bikin bisnis, buka rumah, buat pelayanan, buat pengajaran. 1,5 tahun. Lalu Paulus digerakkan oleh Tuhan untuk meninggalkan Korintus. And guess what? Waktu dia disuruh pindah oleh Tuhan dari Korintus, siapa yang diajak? Ini pedagang dua ini. Ayo loh, mana tuh yang sipit-sipit tuh di sini tuh? Kalau udah buka toko 1,5 tahun mau disuruh pindah. Jangan dong Tuhan, nih pasti suara setan nih, gak boleh nih. Nih mau pindah-pindah lagi. Berapa banyak saudara tahu Tuhan tuh gak seprimitif itu saudara. Tuhan mau saudara diperkaya, Tuhan mau saudara diberkati. Dan kalau Tuhan minta Anda pindah, itu pindah karena Tuhan mau pakai saudara lebih besar. Nah saya percaya toko gak langsung ditutup dong. Kalau memang dia memuridkan pasti ada yang jalanin tuh toko. Berarti kalau Tuhan suruh pindah apa? Perluasan wilayah. Buka toko lagi gitu kan. Nah kalau kayak gitu seneng. Sipit-sipit paling seneng kayak gitu. Buka toko lagi. Ya kan? Ikut Tuhan dari toko 1, toko 2, toko 3, toko 4. Banyak nih toko. Tapi emang Tuhan mau saudara kemudian jadi kerdil dan tidak berkembang? I don't think so. Tuhan dalam segala maksudnya yang luar biasa memberkati kita. Kalau kita punya tujuan bagi kerajaan Allah, Tuhan akan memperkaya kok. Karena kita perlu diberkati supaya jadi saluran berkat. Nah ini Aquila Priscilla setelah dilayani oleh Paulus, dididik oleh Paulus. Sekarang dia orang diajak pindah. Kemana sekarang? Ke Efesus. Saudara nih lihat nih Efesus tuh di mana? Nah itu dia tuh loncat lagi tuh panah yang satunya. Nyebrang lagi. Jadi dari Roma ke Korintus, dari Korintus ke Efesus. Lalu udah gitu nyampe di Efesus sama Paulus ditinggal di situ. Mereka bilang, ya kita udah ngikut, udah dimuridkan 1,5 tahun, suruh pindah ke Efesus. Kita ditinggal. Waduh jangan dong, belum cukup nih. Ada orang gak berani ya. Waduh jangan dong, saya masih perlu belajar, saya belum bisa apa-apa. Saudara akan tiba saatnya Anda dirilis. Katakan sama-sama, saya perlu dirilis, diutus. Jadi gak nempel terus gitu loh saudara loh. Dia ditinggal di situ. Nah, waktu dia ditinggalkan oleh Paulus di Efesus nih, lihat ada kejadian apa saudara? Coba lihat ini, ayat 24-26. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos. Sudah pernah dengar kata nama Apolos? Dia ditulis di suratnya Rasul Paulus juga ya, di kitab Korintus kita temukan nama Apolos. Ini cakap mengajar dia. Yang berasal dari Alexandria, ini Mesir.
Dia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ternyata ini adalah pembicara terkenal, pengajar firman terkenal. Betul ya? Kayaknya dia pedagang juga nih. Tuhan banyak pakai pedagang. Dia mulai mengajar, siapa yang mengajar? Apolos. Mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi perhatikan, setelah Priskila dan Aquila mendengar Apolos, mereka membawa dia ke rumah mereka. Berarti di Efesus punya rumah gak? Waktu di Korintus dia ada pelayanan rumah gak? Begitu pindah ke Efesus, buka lagi rumahnya buat pelayanan. Apolos diundang ke rumah mereka, lalu lihat. Dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Yang melakukan penjelasan siapa? Priskila dan Aquila. Tadi pendeta yang terkenal yang mana? Apolos. Yang fasih mengajar yang mana? Apolos. Yang diundang khotbah di bait Allah itu siapa? Di rumah ibadah? Apolos. Bukankah si Priskila Aquila itu pedagang? Hello pedagang, hello. Yang bilang, aduh tapi saya ini pedagang, saya bukan ini. Empowered by the Holy Spirit. Diberdayakan oleh Roh Kudus. Diurapi oleh Roh Kudus. Belajar firman Tuhan. Anda bisa duduk dengan pendeta juga untuk mengajar. Apolos diminta datang ke rumah. Jadi saudara kalau ada kita dengar pengajaran kayaknya kurang tepat. Jangan saudara viralkan. Jangan ketik di sosial media. Priskila sama Aquila gak begitu. Nih gue viralin nih, salah nih ngajarin. Salah lo, doktrinnya salah lo. Enggak, undang baik-baik datang ke rumah. Halo, begitu cara yang sopan kalau dipenuhi Roh Kudus. Kita jangan saling hajar di sosial media. Boleh begitu ya saudara ya? Jadi jarinya tuh jangan terlalu lincah gitu loh. Tuh doktrinnya salah tuh, pengajaran. Jangan saudara, kita mesti lebih elegan. Tahu elegan? Karena Roh Kudus itu roh yang tertib. Ini pengajarannya gak komplit si Apolos. Enggak dihajar sama si Aquila Priskila tuh langsung, wih salah lu ngajar. Enggak, diundang kemana? Home ministry. Dan saya percaya waktu diundang ke rumah mungkin si Priscilla masak apa gitu ya, makanan apa, lalu duduk sama-sama. Lalu mereka mulai bilang tadi tuh ya bro, ngajar yang itu tuh kurang komplit. Kenapa mereka bisa mengajar Apolos? Karena Paulus memuridkan mereka berapa lama? 1,5 tahun. Halo. Tapi coba lihat, Anda bisa dimuridkan 1,5 tahun. Tapi kalau Roh Kudus tidak menguasai Anda, maka pengetahuan itu akan Anda pakai untuk mendebat orang lain. Tidak akan sopan kita menghandle orang lain. Faktanya mereka mengundang Apolos datang ke rumah karena roh kasih karunia, ketertiban, sopan santun menguasai pasangan suami istri ini. Jadi sekalipun mereka mendengar pengajaran kayaknya gak komplit. Enggak saling hajar. Ayo kita undang. Bro mau gak datang ke rumah? Yuk istri aku masak soto enak banget. Gitu. Jadi ngobrol firmannya pakai ada soto di tengah. Kalau makanannya soto saya gak tahu dia makanannya apa saudara. Halo diundangnya kemana? Ke rumah. Nah saudara ini luar biasa. Lalu kita temukan catatan 1 Korintus 16 ayat 19 saudara. Dan Paulus menulis surat ini dari Efesus dalam perjalanan misi yang ketiga. Tadi itu misi yang kedua. Jadi waktu mereka ditinggalkan di Efesus, Paulus lanjut lagi. Lalu Paulus datang berkunjung pada perjalanan misi ketiga. Paulus berjumpa dengan Aquila dan Priskila. Dan lihat sekarang apa dampaknya. Pada saat mereka dikunjungi lagi di tempat yang sama di kota Efesus. Karena dari kota itulah Paulus menulis surat 1 Korintus. Di sini dituliskan, salam kepadamu dari jemaat-jemaat di Asia Kecil. Lalu apa? Aquila, Priskila dan jemaat di rumah mereka menyampaikan berlimpah-limpah salam kepadamu. Coba lihat urut-urutannya. Tadi mereka diusir dari Roma ke Korintus. Betul ya? Di Korintus Paulus datang singgah. Dari singgah akhirnya tinggal. Dari tinggal kongsi dagang bareng. Betul ya? Bisnis bareng 1,5 tahun. Betul? Lalu dari situ kemudian diajak pergi ke Efesus. Dan ditinggalkan di Efesus sementara Paulus jalan lagi.
Waktu Paulus datang berkunjung kembali ke Efesus, ternyata di rumahnya Aquila Priscilla sekarang sudah ada jemaat. Jemaat itu gereja, saudara. Berarti ini pasangan pengusaha, pedagang, pembuat tenda ini kemudian menggembalakan jemaat rumah. Kalau di sini istilahnya apa? Cool. Jadi rumah mereka dibuka untuk jiwa-jiwa baru bisa dilayani dan digembalakan. Saya tanya, yang menggembalakan jemaat rumah itu pedagang ya? Betul ya saudara ya? Berapa banyak di sini yang bukan pendeta? Angkat tangan lagi. Biar kita tahu ini catatannya nih. Mana nih? Yang bukan pendeta, yo. Saudara gak tinggal di bawah pohon toh? Saya ingin saudara terinspirasi melihat pergerakan pasangan suami istri, suatu keluarga yang di-empowered by the Holy Spirit. Mereka tidak dibilang sama Tuhan, udah berhenti dagang, jangan lagi bikin tenda. Enggak, bisnis boleh tetap jalan, tapi lihat hati mereka membara bagi Tuhan. Jadi ada jemaat di rumah mereka. Catatan Roma pasal yang ke-16 kita temukan. Sampaikan salam kepada Priscilla Aquila, teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Waduh, sekarang mereka menjadi partner in ministry. Tadinya partner dagang, bukan? Kongsi dagang kan, partner dagang. Sekarang jadi rekan kerja dalam Kristus Yesus. Wow, saudara. Ini orang bisa tetap berbisnis, tapi menjadi rekan sekerja di ladang Tuhan. Lalu dikatakan salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Jadi sekarang ini kan surat untuk Roma. Berarti ada jemaat juga di Roma. Betul, ada jemaat di Roma. Karena saudara, saya temukan catatan pergerakan ini. Coba lihat ini. Mobilitas dan kegerakan misi. Aquila dan Priscilla bergerak bersama Paulus dan berperan penting dalam menyebarkan Injil di berbagai kota. Lihat, dari Roma ke Korintus, lalu ke Efesus. Kemudian sepertinya mereka dari Efesus kembali ke Roma. Makanya tadi ada surat Roma itu namanya disebut. Dari Roma mereka kembali lagi ke Efesus. Ini mobilitasnya tinggi. Mobilitas dan pergerakan mereka menunjukkan dedikasi mereka terhadap pekerjaan misi dan fleksibilitas untuk pergi kemana mereka dibutuhkan bagi kerajaan Allah. Bapak Ibu, tadi saya buka dengan Kisah Rasul pasal pertama ayat 8. Roh Kudus akan turun mengurapi kamu dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Membuat kamu menjadi saksi bagi Allah dari Yerusalem, Judea, Samaria sampai ke ujung-ujung bumi. Ternyata kita lihat bagaimana Allah yang mengurapi pasangan suami istri untuk kemudian bergerak begitu fleksibel bagi Allah. Tetap berdagang, tetap berbisnis, tapi sekarang bisnisnya untuk misi kerajaan Allah. Bagaimana dimanapun mereka ditempatkan, rumah mereka terbuka untuk maksud Tuhan. Gak jadi makin miskin sih saudara. Saya tutup dengan catatan ini. Mereka adalah contoh yang kuat tentang bagaimana Tuhan memakai orang-orang awam. Tadi kan saya bilang, bukan pendeta ya. Memakai orang-orang awam, pedagang-pedagang, orang-orang di marketplace, termasuk pasangan suami istri, untuk membawa dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan dan kedewasaan gereja mula-mula. Bapak Ibu sekalian, pencurahan Roh Kudus yang terjadi 2000 tahun yang lalu itu adalah momen yang revolusioner, yang luar biasa. Dan saya katakan sampai hari ini Roh Allah masih bekerja. Roh Allah masih bekerja, memberdayakan gereja, memberdayakan keluarga-keluarga. Dan kalau keluarga terbuka, pasutri-pasutri terbuka, maka saudara bisa berkata, ini kami Tuhan, pakailah kami untuk maksud-maksud kerajaan-Mu. Saudara izinkan rumah saudara, izinkan hidup saudara dipakai untuk
maksud Allah. Saya percaya waktu Aquila, Priscilla pindah-pindah tempat. Di tempat di mana mereka pindah, mereka buka toko. Mereka buka bisnis bikin tenda. Jadi gak malah makin kecil bisnisnya. Bisnisnya mengalami perluasan. Bersamaan mereka berjalan dengan misi Allah. Pekerjaan bisnis juga diperluas. Saudara jangan terbalik. Kadang-kadang kita mau perluasan bisnis. Tapi kurang tergerak untuk perluasan pekerjaan Allah. Saudara kalau kita memeluk kepentingan Tuhan. Maka selagi kita memperluas pekerjaan Allah. Bisnis kita diperluas oleh Tuhan. Amin. Kita beri tepuk tangan bagi Allah kita. Bapak Ibu sekalian, mari saya undang pemain musik maju ke depan dan worship team. Saudara-saudara di akhir sharing ini, kalau saudara kemudian berkata dan mungkin hatinya berdebar-debar, waduh ini kayaknya emang tanda dari Tuhan ya. Saya mungkin selama ini masih nanti aja deh saya gak mau terlibat lebih dalam gitu ya. Padahal sebetulnya Anda ada kapasitas, sebetulnya Anda bisa bergerak bagi Tuhan. Nah kalau sementara firman disampaikan, saudara berkata iya saya mau. Nah itu Tuhan mau pakai Anda suami istri, Tuhan mau pakai tempat Anda, kantor, usaha Anda untuk maksud-maksud kerajaan Allah. Maka ini adalah momennya. Malam ini Anda bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan jangan lewatkan saya. Tuhan bisa pakai saya juga. Kalau itu adalah Anda angkat tangan. Kita akan berdoa saudara dan biarkan Tuhan pakai hidupmu, pakai keluargamu, pakai rumahmu atau bisnis atau usaha untuk maksud Tuhan. Saya katakan tadi, waktu kepentingan Tuhan ada di hati kita, maka bisnis kita pun akan diperluas oleh Allah. Amin saudara. Sambil bangkit berdiri mungkin kita bisa naikkan pujian itu sekali. Dalam segala keadaan. That's right. Waktu berlimpah maupun kurang. That's right. Apapun musimnya. Tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan. That's right. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari saudara-saudara yang berkata Tuhan boleh beracara, Tuhan boleh pakai hidup saya, resources yang ada di tangan saya untuk maksud kerajaan Allah. Mungkin itu toko, mungkin itu tempat tinggal, mungkin itu tempat usaha. Pada saat saudara berikan dirimu untuk diutus bagi Tuhan, maka Anda akan lihat Tuhan bisa berkati hidup Anda berlipat ganda. Saudara yang berkata, ya saya mau. Saudara angkat tanganmu, saya mau doakan saudara. Bapa Surgawi, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat. Tuhan ada resources, ada sumber-sumber daya yang mungkin selama ini kami tahan-tahan. Karena kami merasa aduh masa sih harus segitu-gitunya amat untuk maju bergerak bagi Allah. Tapi Tuhan firman-Mu berbicara malam hari ini. Untuk apa yang Tuhan akan kerjakan pada hari-hari ini Tuhan. Pada hari-hari terakhir ini. You need all hands on deck. Semua orang perlu terlibat untuk penuntasan amanat agung. Tuhan,
Tangan-tangan yang terangkat ini terbuka dan rela untuk Tuhan pakai. Aku berdoa, mari Engkau berkati apa yang dipersembahkan ini. Entahkah itu karir, atau tempat usaha, atau rumah tinggal Tuhan. Mari Bapa berkati dalam nama Yesus. Biar di tempat itu ada pemuritan. Di tempat itu ada firman yang dibagikan. Di tempat itu ada kesaksian yang boleh disampaikan. Dan di tempat-tempat itu ada jiwa-jiwa yang dilayani, yang dimenangkan, yang diberkati. Bapa, Engkau tidak lalai. Apa yang kami taruh di altar-Mu, Tuhan, Engkau akan berkati karena Kau tidak pernah berhutang. Karena itu berkati keluarga-keluarga, berkati semua suami istri. Apa yang mereka persembahkan Tuhan, mereka tidak akan kekurangan. Engkau tahu memberi upah Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Dan aku berdoa, orang-orang yang mengangkat tangan ini akan bergerak secara dinamis. Sebagaimana Roh Kudus mengurapi kami untuk bergerak. Sebagaimana Aquila dan Priscilla bergerak secara dinamis dipakai oleh Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Biar ada perluasan wilayah. Pakai gereja ini, pakai setiap jemaatnya untuk menjangkau seluruh wilayah Depok dan sekitarnya. Bahkan ke tempat-tempat yang belum pernah diinjakkan kaki Tuhan. Engkau utus mereka. Terima kasih Bapa Surgawi. Gereja ini akan sangat produktif. Tuhan pakai lebih heran, Tuhan pakai lebih heran. Terima kasih Tuhan, aku taruhkan seluruh jemaat ini dan seluruh tim penggembalaannya di dalam tangan Allah yang luar biasa itu. Haleluya, haleluya. Bapa Surgawi, firman Tuhan telah kami dengar, kami percaya setiap perkataan Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Hamba taruhkan seluruh jemaat ini dalam pemeliharaan kasih sayang Tuhan. Engkau menjaga dan melindungi. Yang sakit Engkau sembuhkan. Yang berbeban berat Tuhan angkat dan topang Bapa. Sehingga mereka kembali bisa berjalan. Keluarga-keluarga yang mengalami permasalahan, mari Tuhan lawat dan pulihkan segala hubungan-hubungan yang rusak itu. Mereka yang tidak punya pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan. Karena Tuhan, kami perlu Tuhan berkati untuk kami jadi saluran berkat. Karena itu berkati orang-orang yang bekerja, Tuhan berkati. Tuhan tambahkan favor mereka Tuhan. Dalam nama Yesus kami memberi hidup untuk Tuhan pakai demi hormat kemuliaan Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada akhirnya kami Tuhan akan pulang kembali ke rumah kami masing-masing. Mari Tuhan Allah menyertai. Dan pada akhir minggu ini Tuhan, biar kami bisa menutupnya dengan penuh sukacita. Dan memulai minggu yang baru dengan berkat dan kasih sayang dari Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Mari saudara-saudara, kita mengangkat kedua tangan kita. Di penghujung ibadah ini mari kita sambut berkat Tuhan. Kiranya segala berkat kasih sayang dari Bapa Surgawi, penyertaan yang manis dari Tuhan Yesus Kristus, dan pengurapan adikodrati dari Allah Roh Kudus turun menyertai kita semua. Hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus menjemput kita pada kali yang kedua. Bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, saudara-saudara yang menyambut berkat Tuhan, mari dengan iman katakan bersama, Amen. Amen. God bless you all.